ini jadinya ini ya tulisannya agak buram ya. Tapi inti slide ini adalah selama tahun 2020 perkembangan apa aja sih yang ada di apa namanya di Bitcoin ini. Jadi kemarin itu Bitcoin pada tahun 2017 itu sendiri sempat mengalami kenaikan yang luar biasa. Dari aku ingat tuh waktu itu aku sempat merekomendasiin teman aku bulan April kalau nggak salah, bulan April 2017 masih di harga $1.000. Dan pada saat akhir tahun 2017 tuh sempat naik ke 20.000. Itu naik 20 kali lipat pada tahun yang sama, tapi in following months dia sempat juga jatuh sejatuh-jatuhnya sampai beneran dalam kondisi yang bisa dibilang stabil tuh kemarin di level-level 8.000 sampai 10.000-an. Setelah crash dari 20.000 di peak-nya 2017. Nah, di sini aku bikin time frame hanya di tahun 2020 apa aja yang terjadi pada saat itu. Kemarin pada saat yang 2017 itu memang memang driven by retail mania. Jadi ada ilmunya lagi sendiri sebenarnya, cuma maksudnya di sini aku kasih perkenalan aja. Jadi kan pembeli natural buyer si Bitcoin ini sendiri kan bisa jadi dari pemain-pemain kecil dan juga pemain-pemain besar. Kemarin di drive tuh sama pemain-pemain kecil mostly di tahun 2017. That's why istilahnya mereka pakai uang yang mereka nggak siap untuk kalah atau mengalami kerugian. Jadi begitu ada sentimen yang jelek atau begitu mereka melihat harga terkoreksi sedikit, mereka cepet banget ngambil aksinya. Beda kalau pemain besar yang masuk seperti tahun 2020 kemarin, mereka lebih ngelihatnya tuh lebih ke long term horizon. Jadi uangnya tuh nggak cepet-cepet entry and exit. Jadi bisa jadi mereka beli, mereka bisa tahan sampai 10-20 tahun, bahkan mungkin sampai beratus-ratus tahun ke depannya. Di sini sempat kemarin ada perkembangan di dunia ini sendiri ya, khusus buat Bitcoin ya. Nah, di sini kalau teman-teman kemarin sempat tahu kan ada namanya Grayscale Bitcoin Trust. Itu dia membuat, jadi semacam teman-teman ngebayangin kayak reksadana sebenarnya, tapi reksadana yang close end. Close end itu dia nggak bisa langsung diperjualbelikan pada hari yang sama dan nggak bisa di-redeem balik ke Bitcoin. Jadi kalau teman-teman beli, masuk, nah ada lock-up period-nya selama 6 bulan kurang lebih. Nah, setelah 6 bulan ini baru bisa diperjualbelikan di pasar over the counter namanya OTC. Nah, pada waktu itu si Grayscale ini sempat mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pembelian atau istilahnya mereka nge-hold aset Bitcoin itu sebesar 1,57% dari total supply Bitcoin. Tadi kan yang sempat aku mention total supply saat ini sekitar 18 jutaan. Bayangkan 1,5% dari total supply tadi itu udah dikuasai sama Grayscale, dan ini masih terus bertambah pada sepanjang tahun 2020. Kenapa? Kenapa kepemilikan Bitcoin di trust mereka ini makin lama makin bertambah? Karena ada kepercayaan dari institusi itu sendiri. Jadi institusi melihat bahwa kelas aset digital seperti Bitcoin ini mereka menawarkan suatu bentuk model yang baru yang dimana tidak dimiliki oleh kelas-kelas aset yang sudah ada kemarin. Contohnya seperti saham, seperti obligasi, surat utang negara, atau apapun properti atau apapun itu. Karena jujur-jujuran aja kemarin pada saat COVID itu semua kan mengalami koreksi yang cukup dalam. Salah satunya Bitcoin juga. Ini kalau teman-teman sempat lihat kan ini crash yang terjadi pada saat COVID. Jadi waktu itu bukan cuma pasar saham, bukan cuma pasar obligasi, itu juga Bitcoin mengalami crash. Aku ingat pada saat itu, waktu itu jujur main long waktu itu dan sempat terlikuidasi juga pada saat penurunan ini beneran dalam banget turunnya. Ini kalau nggak salah kemarin di sekitar 9.000 atau 8.800. Nah, pada saat ada satu hari di mana Bitcoin turun 50% ke 3.800. Jadi pada saat ini Bitcoin menyentuh harga 3.800 pada saat ketakutan mengenai virus COVID mulai merebak. Tapi lucunya aset digital ini memiliki karakteristik di mana namanya kalau di dunia finance itu betanya tinggi. Jadi kualitasnya itu sangat liar. Artinya kalau di pasar saham kadang naik 10% aja udah wah,
kalau di Bitcoin itu bisa berkali-kali lipat dari 10% itu. Begitu. Tapi ini bukan cuma di sisi naiknya aja, di sisi turunnya juga. Jadi contoh kemarin di pasar, aku ingat waktu itu di pasar saham Amerika, sempat waktu itu all time high-nya di 3.400, Standard & Poor's 500, itu kayak indeks utamanya Amerika lah, indeks utama saham Amerika di 3.400. Waktu itu sempat terkoreksi dalam ke 2.200 kalau nggak salah, jadi sekitar 50%. Tapi itu berhari-hari turunnya, karena mereka waktu itu sama seperti saham di Indonesia, mereka pakai sistem auto rejection bawah, tapi mereka per level indeks, bukan per level individual stock. Mereka waktu itu pada saat itu ada istilahnya apa namanya, circuit breaker-nya tuh di 7%-an. Jadi setiap hari bleeding 7%, 7%, 7%. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin kemarin pada saat terkoreksi benar-benar pada hari yang sama tuh beneran turun 50% karena nggak ada pakai circuit breaker di dunia cryptocurrency. Jadi tapi untungnya dengan memiliki sistem yang tidak memiliki apa namanya circuit breaker ini, cepat turun, cepat juga naiknya. Jadi terbukti ini pada saat naik dia rebound-nya sangat cepat, bahkan di tahun yang sama juga di Desember kemarin tuh sempat udah mencapai, bayangin ini sempat di 3.900 tapi balik lagi recover di Desember kemarin sempat udah sempat menyentuh angka 20.000. Terus beberapa juga pemain-pemain besar seperti kemarin si Paul Tudor Jones, dia salah satu hedge fund manager terbesar di US, jadi dia nge-oversee, dia memiliki dana kelolaan yang dia kelola dari perusahaan, dari institusi, dari pension fund itu sekitar kalau nggak salah sekitar 40 billion dolar, dan dia mengalokasi 1% portofolio itu ke Bitcoin, dan itu dia announce ke publik. Terus pada waktu 2020 juga terjadi fase yang namanya halving. Halving ini penting di apa namanya di dunia Bitcoin. Kenapa? Karena pada saat ini yang dari tadi aku mention, tadinya penambang itu, miner itu melakukan penambangan per satu blok mendapatkan jumlah Bitcoin sekian. Pada saat halving ini mereka dapatnya tinggal setengahnya. Contoh kemarin nambangnya dapatnya 25 Bitcoin per satu blok. Nah, per halving ini mereka dapatnya tinggal sedikit. Artinya apa? Artinya supply yang nanti beredar di pasaran itu jadi lebih langka. Jadi modal-modal inflasinya Bitcoin ini ketebak sebenarnya, beda dengan emas. Emas itu kita nggak tahu kapan aja bisa ditambang, bisa jadi tiba-tiba ada di deposit emas di mana. Jadi faktor uncertainty-nya tinggi. Kalau si Bitcoin jelas dia tiap 4 tahun melakukan siklus halving, di mana setiap kali halving ini supply-nya itu bakal berkurang sebanyak setengah peredaran per satu bloknya. Terus udah, ini lebih ke teknikal sih. Terus kemarin yang lebih ini menurut aku yang bikin apa ya istilahnya institusi-institusi di Amerika itu FOMO. Jadi yang bisa FOMO itu bukan cuma retail aja. Institusi juga bisa FOMO, fear of missing out. Mereka mengumumkan bahwa uang yang mereka miliki di kas perusahaan mereka tuh beberapa mereka alihkan untuk membeli Bitcoin, jadi masuk ke neraca mereka sendiri. Kemarin MicroStrategy mengumumkan 500 juta investasi pada Bitcoin. Nah, setelah ini banyak banget yang ikutan. Terakhir kan si Tesla tuh ikut juga 1,5 billion. Terus banyak juga perkembangan sampai Square, PayPal juga, dan ya Bitcoin mencapai all time high. Sekarang juga lagi mencoba men-challenge all time high baru.